Salam Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Mari saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, beribadah pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Sepanjang bulan April Tuhan sudah tolong dalam kehidupan kita dengan keadaan yang sehat-sehat. Walaupun kita beribadah di rumah, kita mau bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Kita puji satu pujian, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Apa yang Kau perbuat dalam kehidupan kita masing-masing. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam
Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami beri kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Walaupun kami di rumah, kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada setiap tempat ibadah kami yang kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ya Tuhan ibadah ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saat kita bersama-sama memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan bersyukur. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan dengan ucapan syukur kita. Bait-Nya dengan hati bersyukur, kedalam kedatangan-Nya dengan hati bersyukur, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersorak-sorai kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka saka, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Tiba saatnya hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita membuka hati kita, memenuhi hati kita masing-masing. Penuhkanku dengan firman-Mu. Kita akan memujikan ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu Tuhan. Bila kami diberkati melalui firman Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Amin. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku
Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Ya, haleluya. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Puji Tuhan, Bapak Ibu seluruh sidang jemaat yang terkasih, dimanapun kita berada, yang ada di rumah masing-masing, bahkan setiap orang yang menyaksikan ibadah online ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, terlebih kebenaran firman yang akan kami dengar pagi hari ini. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang berbicara dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau yang menjawab setiap Tuhan pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami lebih lagi mengerti apa yang menjadi rencana dan mau-Mu dalam kehidupan kami. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi seluruh sidang jemaat Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pendengar-pendengar yang setia, bahkan kami mau mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan serahkan firman Tuhan pagi ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan buka bersama-sama dalam Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Yohanes 5, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan bencana air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat.
Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilangmu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilangmu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar dan menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan melalui media online ini. Bapak Ibu, kalau kita menoleh ke belakang, kita mengingat kembali mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 29 Maret sampai hari ini tanggal 26 April. Sudah 6 minggu kita tidak bersekutu bersama-sama dalam rumah Tuhan. Kita tidak bisa lagi berkumpul untuk sementara waktu ini beribadah bersama-sama. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa walaupun kita di rumah masing-masing, kita dengan seluruh keluarga boleh bersekutu bersama-sama, boleh memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama, dan saya pun percaya kita tetap mengalami hadirat Tuhan, kita tetap mengalami jamaah Tuhan dalam persekutuan kita, dalam ibadah-ibadah kita di rumah tangga keluarga kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Ya, waktu 5 minggu ini rasanya lama banget. Banyak orang yang sudah mulai bertanya-tanya, kira-kira sampai kapan sih COVID-19 ini? COVID-19 ini akan berakhir dari perjalanan kehidupan kita akhir-akhir ini. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu sampai sekarang belum ada yang bisa menjawab dengan jelas bahwa sampai kapan COVID ini akan berakhir. Tapi sebagai anak-anak Tuhan pagi hari ini, ada pengharapan buat kita semua bahwa di tengah-tengah lembah, boleh saya katakan lembah kekalaman saat ini, tetap ada mujizat Tuhan yang akan terjadi. Waktu kita tetap mempercayai Tuhan, waktu kita tetap melibatkan Tuhan, waktu kita tetap menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak sudah kepingin kembali ke bangku pendidikan, bertemu dengan teman-teman mereka di sekolah. Kembali mereka ingin belajar bersama-sama, udah bosan pakai HP, pakai media online, laptop dan sebagainya. Mereka udah bosan mau kembali bertemu dengan gurunya. Bahkan orang-orang tua juga sudah bosan untuk belajar. Mereka harus menemani anak-anak mengerjakan tugas-tugas yang buat mereka itu begitu sulit. Mereka boleh menjadi guru di rumah. Seharusnya ini mereka kembali ke sekolah, itu kemauan kerinduan orang tua. Tapi kembali sampai saat ini kita belum tahu sampai kapan. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama. Kalau banyak orang sudah merasa bosan, kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Di dalam ayatnya yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya mengalami sakit lumpuh. Pasti dia lebih bosan daripada kita. 38 tahun, usia yang luar biasa panjang,
dia mengalami kelumpuhan. Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya kepadanya, kira-kira apa yang diinginkan orang lumpuh itu? Dan pasti jawabannya dia ingin supaya dia bisa berjalan lagi seperti orang lain. Dia ingin supaya dia bisa kembali melakukan aktivitas seperti orang lain. Itu pasti keinginan, dan dia ingin ada mujizat yang segera terjadi dalam kehidupannya. Bapak Ibu, setiap orang tentu mengharapkan mujizat terjadi. Bukan saja orang lumpuh itu, tapi kita semua saat ini merindukan mujizat terjadi setiap saat dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa orang yang membutuhkan mujizat pasti dia sementara berkumpul dengan persoalan. Orang membutuhkan mujizat karena dia rindu pergumulannya itu segera terjawab. Dan tidak salah kalau kita mengharapkan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita masih memiliki banyak keterbatasan. Kita masih memiliki banyak batasan-batasan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam situasi dan kondisi yang ada saat ini, mujizat sangat diperlukan oleh setiap kita. Apalagi banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditutup, perusahaan-perusahaan yang ditutup, banyak orang yang PHK atau dirumahkan. Mereka bingung bagaimana untuk menafkahi kebutuhan rumah tangga keluarganya, bahkan untuk pribadi, bingung dari mana mendapatkan uang. Dan itu pasti tentu ada mujizat Tuhan tolong supaya ada sesuatu yang terjadi sehingga kebutuhan rumah tangga, kebutuhan keluarga itu boleh terpenuhi. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana rahasia untuk meraih mujizat di tengah-tengah lembah kekelaman. Dan kebenaran-kebenaran apa yang harus kita pelajari dari kisah yang sudah kita baca Yohanes 5 ini. Bapak Ibu, ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, mujizat berhubungan dengan kebutuhan kita. Mujizat berhubungan dengan kebutuhan kita. Alat 5 mengatakan bahwa sudah 38 tahun orang sakit ini bergumul dengan kelumpuhannya. Nah, Bapak Ibu, dia sangat mengharapkan mujizat terjadi dan hal itu sangat wajar. Ayat nanti katakan, Yesus sangat tahu akan kebutuhan orang lumpuh tersebut. Karena itu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Sebagaimana Yesus tahu akan kebutuhan orang lumpuh itu, yang dia membutuhkan mujizat untuk bisa berjalan, saat ini pun Yesus tahu setiap kehidupan kita, setiap kebutuhan kita. Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan sakit penyakit kita, pergumulan keluarga, rumah tangga kita. Yesus tahu, Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau terus mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau terus mempercayai Tuhan bahwa apapun pergumulan kita, entah itu pelayanan, kita membutuhkan mujizat Tuhan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Di dalam rumah tangga, keuangan rumah tangga, ekonomi saat ini, kita membutuhkan mujizat Tuhan terjadi, sehingga terjadi pemulihan dalam semuanya. Dan kalau kita lihat di dalam Mazmur 33 ayat 18 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Oleh sebab itu, mari kita tetap membangun hubungan. Mari kita menjaga hati kita, hidup kita, sehingga kita akan melihat mujizat lepas mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan itulah waktu yang paling terbaik. Maunya kita instan, cepat-cepat. Doa hari ini, jam ini pun kita rindu. Maunya kita mendapat. Tetapi waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Bagian yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, milikilah harapan pada sumber mujizat tersebut dan bukan kepada manusia. Di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan,
Yesus bertanya kepada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Padahal dia mengetahui bahwa orang lumpuh itu sudah lama ada di dalam keadaan sakit dan ingin menjadi sembuh. Mengapa Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Karena Yesus ingin menunjukkan kepada orang sakit itu bahwa mengharapkan mujizat itu tidaklah salah. Yang menjadi salah buat kita waktu kita mengharapkan manusia untuk membuat mujizat dalam kehidupan kita. Yang berikut berharap kepada goncangan air sebagaimana orang lumpuh itu 38 tahun dia menderita lumpuh dan entah sudah berapa tahun dia ada di tepi kolam itu menanti goncangan air. Waktu air bergoncang dia masuk ke air, siapapun yang pertama masuk ke air itu saat air bergoncang dia akan mengalami mujizat. Orang lumpuh ini dia mengharapkan mujizat dari kolam itu, bahkan dia mengharapkan mudah-mudahan ada orang yang mengangkat dia untuk masuk ke dalam air itu. Tapi kalau kita melihat di situ banyak orang, mereka masing-masing merindukan supaya mereka yang lebih dahulu masuk untuk dicelup ke dalam kolam itu dan mengalami kesembuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena pengharapan pada sumber yang salah, akhirnya orang tersebut itu dia menjadi kecewa. Dia menjadi putus asa karena dia tidak pernah mengalami mujizat, dia tidak mengalami kesembuhan di kolam Bethesda itu. Oleh sebab itu di pagi hari ini Bapak Ibu, kita tidak bisa sepenuhnya berharap kepada manusia. Yesaya 2 ayat 22 katakan, jangan berharap kepada manusia, sebab manusia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagaimana apakah dia akan dianggap. Kenapa kita jangan berharap kepada manusia? Karena manusia dapat mengingkari janji. Banyak janji-janji yang tidak pernah tergenapi, akhirnya kita kecewa. Yang berikut, manusia itu dia sama seperti kita, memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan, dan memiliki masalah yang sama dengan kita. Mungkin masalah saya memang berbeda dengan, tapi sama-sama memiliki masalah. Oleh sebab itu jangan pernah kita berharap kepada manusia. Benar, kita memerlukan orang lain dalam kehidupan kita untuk saling membantu, saling sosialisasi dan sebagainya. Tetapi kita harus memahami dan mengerti keterbatasan dari mereka. Yang dapat kita lakukan, kita hanya saling tolong-menolong, saling mendukung, saling menguatkan itu sesama kita dalam kehidupan manusia. Dan bagian yang ketiga pagi hari ini, lakukan langkah iman. Bapak Ibu, dalam ayatnya kita kembali ke bacaan kita. Ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Yang ketiga ini, lakukan langkah iman. Bapak Ibu, iman adalah tindakan yang melampaui batas rasio kita. Rasanya mustahil kalau kita lihat di dalam ini ayat. Yesus hanya katakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Padahal dia sudah 38 tahun. Sudah banyak daya upaya yang dia lakukan. Mungkin hartanya sudah habis terjual untuk berobat. Kalau orang sakit tidak mungkin dia hanya diam di rumah saja tidur, tunggu nanti mujizat. Tapi dia melakukan berbagai cara. Dia tahu dokter ini bisa sembuhkan, dia pergi, ternyata tidak bisa. Dia tahu dokter, kemanapun tabib-tabib yang ada pada saat itu sudah dia lakukan berbagai usaha, tapi tidak mengalami kesembuhan. Kok tiba-tiba Yesus hanya katakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kalau dia pakai rasionya, tapi di sini kita melihat sungguh luar biasa. Orang ini dia tidak memakai rasionya, tetapi dia taat mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dia tidak bertanya-tanya, Tuhan, kok bisa Tuhan saya sudah lama menderita? Tapi dia taat, dia langsung bangun. Dikatakan
Ayat 9, dan pada saat itu juga sebelah orang itu lalu dia mengangkat bilangnya karena dia mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Dia taat dengan iman bahwa dia mengikuti perintah Tuhan. Mujizat terjadi dalam kehidupannya. Hal yang sama pun saat ini sementara kita alami. Mari kita mau taat dengan iman kita yang senantiasa bertanya kepada Tuhan. Kita mau tetap memandang kepada Tuhan, sertakan Tuhan dalam semuanya yang kita temui, dalam setiap kesulitan-kesulitan yang sementara kita hadapi, sertakan Tuhan di dalamnya dan kita percaya mujizat itu akan terjadi. Kalau kita lihat, kita baca di dalam Lukas 5 ayat 4 dan 5 dikatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Sesudah sepanjang malam, ayat ini dikatakan, Tuhan sudah sepanjang malam kami bekerja keras, tetapi kami tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruh aku untuk menebarkan jalan, maka aku lakukan. Karena Engkau yang menyuruh, aku akan lakukan Tuhan. Saat Simon Petrus dia taat mengikuti apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Waktu dia taat melakukan itu, maka yang mustahil buat manusia kita tidak mustahil, walaupun siang bolong waktu itu pagi setelah Tuhan mengajar orang banyak di pantai. Tuhan suruh ayo kita ke dalam laut, ke tempat yang lebih dalam, kita tebarkan jalan, maka kamu akan mendapat ikan. Puji Tuhan, mujizat terjadi sehingga kalau kita baca terus ayat-ayat ini, hampir-hampir perahu mereka tenggelam karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Mujizat terjadi saat kita taat dengan iman kepada Tuhan, iman kepada sumber pembuat mujizat yang tepat itu di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya tidak tahu pagi hari ini apa yang menjadi pergumulan setiap keluarga rumah tangga. Ada banyak hal yang sementara digumuli. Mari pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau mempraktikkan kebenaran firman sebagaimana orang lumpuh ini dia mengalami mujizat. Kita percaya bahwa mujizat berhubungan dengan kebutuhan kita. Yang berikut, mujizat harus berharap kepada sumber yang tepat. Akan terjadi mujizat waktu kita berharap kepada sumber pembuat mujizat itu. Yang ketiga, melakukan langkah iman dengan taat melakukannya, maka kita akan mengalami mujizat. Puji Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita membawa hati kita membawa hidup kita pagi hari ini. Percayalah di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, di tengah-tengah lembah kekelaman pergumulan hidup yang sementara kita alami, Tuhan ada buat kita. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan menjawab dan Tuhan tahu setiap pergumulan kita pagi hari ini. Serahkanlah hidup kepada Tuhan. Berimanlah kepada Tuhan. Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita. Kita berdoa, kami mengucap syukur pagi hari ini di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau mengerti setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami Tuhan dalam keluarga rumah tangga. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang sementara terjadi saat ini. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang kami hadapi dalam keluarga rumah tangga. Ada banyak ketakutan, kekhawatiran yang melanda kehidupan kami. Kami mau Tuhan tetap berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Kami mau terus berharap kepada sumber pembuat mujizat itu. Kami mau tetap beriman teguh Tuhan, bahwa di dalam Engkau tidak ada yang tidak mungkin. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik buat kami ya Bapa. Ya Tuhan, lewat pergumulan, lewat persoalan, kami mau terus peka dan kami mau terus mengerti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami semua. Di tengah keluarga rumah tangga, anak-anak dalam pendidikan, Bapak dalam pergaulan mereka, Tuhan, dalam mereka tetap
dan terus mengandalkan Engkau ya Bapa yang baik. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Engkau tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Engkau tetap ada dan terus ada buat kami Tuhan. Terima kasih kami bersyukur. Sebab kami senantiasa datang kepada alamat yang tepat. Kami tetap datang kepada sumber yang tepat ya Bapa. Bahkan Tuhan tidak ada hal yang seperti Engkau yang begitu Tuhan kasih dan memperhatikan kehidupan kami semua ya Bapa. Saat kami tidak mampu, saat kami mengalami keputusasaan, saat kami ada di dalam lembah kegelapan, kami boleh mengalami tangan dahsyat Allah itu senantiasa menopang dan menuntun kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih sekali lagi memberkati seluruh jemaat di rumah tangga mereka masing-masing yang saat ini Tuhan mereka sementara ada memuji memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang memberkati mereka ya Bapa. Kami berdoa kembalikan kebenaran firman-Mu sepenuhnya hanya ke dalam kami saja. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, dimanapun berada, baik di rumah masing-masing ataupun siapa yang mendengar lewat online ibadah pagi hari ini, kita mengucap syukur bahwa di tengah-tengah lembah kekelaman sekalipun tetap ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Di Tuhan pagi hari ini kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan persembahan-persembahan kita. Kita angkat pujian yang katakan berbahagialah orang yang takut padanya. Segala pujian, terima kasih kami panjatkan kepada Engkau Bapa. Biarlah Tuhan berkat-berkat yang sudah diberikan oleh seluruh jemaat Tuhan. Engkau Allah menerimanya, bahkan Engkau Bapa juga akan menggantikan berkali lipat semua yang sudah diberikan. Bapa memberkati usaha pekerjaan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah berkat-berkat ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Bapak Ibu kita akan terus lanjut akan menyelesaikan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian jalan kita terselami oleh setiap hati kami.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak. Kami menaikkan segala puji, segala hormat, segala syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah memberkati seluruh kehidupan kami. Bahkan pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan buat setiap kami. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, di tengah-tengah tantangan dan persoalan yang kami hadapi, kami akan melihat mujizat lepas mujizat itu Engkau nyatakan buat kami Tuhan. Waktu kami tetap berharap kepada sumber yang benar, sumber pembuat mujizat itu, maka kami akan meraih mujizat itu di dalam Engkau ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa, serahkan seluruh jemaat Tuhan dengan pergumulan-pergumulan mereka. Engkau memberkati, Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan yang dihadapi oleh seluruh sidang jemaat-Mu. Bapa, biarlah Engkau yang menolong-Mu. Engkau membuka jalan untuk setiap pergumulan-pergumulan mereka Tuhan. Kami bersyukur sebab sampai saat ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan dan Engkau tidak pernah membiarkan seluruh umat-Mu Tuhan berjalan sendirian dan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Bapa kami berdoa Tuhan, kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Di tengah-tengah situasi kondisi yang sementara terjadi Tuhan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan yang melanda bangsa kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau berkuasa di atas segalanya. Kami bawa pemimpin-pemimpin bangsa kami. Engkau tolong mereka Tuhan. Berikan hikmat, berikan kemampuan kepada mereka. Sehingga Tuhan setiap keputusan-keputusan yang dibuat Tuhan, itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Dan dapat membawa perubahan di tengah bangsa kami tercinta Indonesia ini. Bapak kami berdoa Tuhan untuk para medis, sebagai pejuang-pejuang garis depan yang terus berjuang Tuhan. Bapak kami berdoa untuk bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau senantiasa memagari mereka, melindungi mereka, bahkan berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka terus mampu Tuhan melakukan tugas mereka. Bapak saat mereka melayani setiap para penderita yang terkena virus ini Tuhan, Bapak mereka terus melayani dengan kasih-Mu. Bapak bahkan kami berdoa Tuhan, Engkau tolong Bapak mereka di bagian farmasi yang sampai saat ini Tuhan terus meneliti mencari serum yang tepat Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat yang daripada-Mu kepada mereka Tuhan, sehingga mereka menemukan serum yang tepat Bapak untuk mengobati setiap penderita yang terjangkit virus COVID-19 ini ya Bapak. Kami serahkan mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan perekonomian bangsa ini. Ada begitu banyak orang Tuhan yang di PHK, begitu banyak orang yang dirumahkan Tuhan. Bapak kami tahu Tuhan, dan kami percaya Yesus, Engkau tidak pernah membiarkan sampai Tuhan bangsa ini tergeletak ya Bapak. Ada begitu banyak doa-doa yang dipanjatkan untuk bangsa ini. Kami sambungkan hati kami serahkan bangsa kami tercinta Indonesia ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Bapak kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang terkasih, yang ada di rumah-rumah masing-masing, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami
kami tahu Tuhan, Engkau mengangkat kami menjadi kepala, bukan menjadi ekor Tuhan. Kami percaya berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, Tuhan terus mengalir, memenuhi setiap lumbung-lumbung seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Biarlah berkat kami sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya tetap melingkupi seluruh umat-Mu. Terima kasih kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita terus semangat. Di tengah-tengah tantangan ini percaya